mengenai embriologi. Telah dijelaskan oleh Dr. William Campbell selama kira-kira separuh pembicaraannya. Waktu rupanya tidak mengizinkan saya untuk menanggapi setiap hal kecil yang tidak logis. Saya hanya akan menanggapi dengan singkat, yang semoga memuaskan Anda semua. Untuk lebih jelasnya, lihatlah video saya Quran dan Ilmu Modern, dan juga mengenai Quran dan Ilmu Medis. Ada satu kelompok Arab yang mengumpulkan data mengenai isi Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan embriologi, dan mereka menyampaikannya pada Profesor Keithmore. Beliau adalah ketua jurusan anatomi di Universitas Toronto, Kanada. Dan saat ini beliau merupakan salah satu ilmuwan terbaik dalam bidang embriologi. Setelah membaca berbagai macam terjemahan Quran, dia diminta untuk mengomentarinya. Dia berkata, sebagian besar ayat Quran dan hadis sangat sesuai dengan embriologi modern yang ada sekarang. Namun, ada beberapa ayat yang tidak bisa saya katakan apakah ayat-ayat itu benar atau salah, karena saya sendiri tidak tahu. Ayat yang dimaksud adalah ayat pertama Quran yang terdapat dalam surat Al-Iqra dan surat Al-Alaq 96 ayat 1 dan 2 yang isinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Baca, katakan, dan nyatakan dengan nama Tuhan yang menciptakan. Yang menciptakan manusia dari sesuatu yang lengket, lintas seperti substansi. Berkaitan dengan pernyataan Dr. William Campbell, untuk menganalisa arti sebuah kata, kita harus melihat makna pada saat kata itu diucapkan, yaitu saat buku itu ditulis. Dia benar kalau mengatakan bahwa untuk menganalisa makna, kita harus menganalisa makna pada saat kata itu diucapkan dan akan dikatakan pada siapa kata tersebut. Jika pernyataannya itu dicermati, mengenai Injil, saya sangat setuju mengenainya. Karena Injil hanya diperuntukkan untuk keturunan Israel pada saat itu. Ini dijelaskan dalam ajaran Matius 10 ayat 5 dan 6. Yesus menyerukan pada murid-muridnya, janganlah berada di jalan orang kafir. Siapa saja orang kafir itu? Mereka adalah orang non-Yahudi, orang Hindu, dan orang Muslim. Pergilah hanya ke domba tersesat dari rumah Israel. Yesus berkata dalam ajaran Matius 15 ayat 24. Aku hanya dikirim untuk domba tersesat dari rumah Israel. Jadi jelas bahwa Yesus Kristus dan Injil hanya diperuntukkan bagi kaum Israel. Karena Injil diperuntukkan bagi mereka. Untuk menganalisa Injil, Anda harus menggunakan makna kata tersebut yang dipergunakan pada saat itu. Namun, Quran tidak diperuntukkan bagi bangsa Arab pada saat itu. Quran tidak hanya untuk orang Muslim. Quran diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Dan berlaku untuk selamanya. Dalam Quran surat Ibrahim 14 ayat 52. Surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Zumar 39 ayat 41 bahwa Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia. Muhammad SAW tidak hanya dikirim untuk orang Muslim dan hanya orang Arab saja. Allah berfirman dalam surat Al-Quran surat Al-Anbiya 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami telah mengutusnya sebagai rahmat, pedoman bagi seluruh umat manusia. Jadi apa yang dimaksud dalam Al-Quran, Anda tidak dapat membatasi maknanya hanya untuk saat ini. Karena Quran adalah untuk selamanya. Sehingga makna alakah, lintas seperti substansi, atau sesuatu yang lengket. Profesor Keithmore berkata, saya tidak tahu apakah tahap awal dari embrio seperti seekor lintah dan dia pergi ke laboratoriumnya. Kemudian dia menganalisa tahap awal dari embrio di bawah mikroskop dan membandingkannya dengan foto seekor lintah dan dia tercengang akan kemiripannya. Ini adalah foto seekor lintah, dan ini embrio manusia. Yang Dr. William Campbell tunjukkan pada Anda adalah perspektif lain dari yang ini. Buku ini akan terlihat persegi panjang, tapi kalau begini, perspektifnya berbeda. Inilah yang saya maksudkan, gambar yang Anda lihat pada slide seperti ini, dan insya Allah akan saya tanggapi. Profesor Keithmore, setelah 80 pertanyaan ditanyakan padanya, dia berkata, jika Anda menanyakan pada saya 80 pertanyaan ini 30 tahun yang lalu, saya tidak akan menjawabnya lebih dari 50%. Karena embriologi baru berkembang 30 tahun yang lalu. Dia mengatakan hal ini tahun 80-an. Sekarang, percayakah kita pada pernyataan Dr. Keithmore dalam kaset video, ini adalah fakta. Fakta.
annahul haq. Jadi apakah Anda lebih mempercayai percakapan pribadi Dr. William Campbell dengan Profesor Kate Moore? Atau pada apa yang disebutkan di buku ini? Yang ditulis dengan sudut pandang Islam juga foto yang telah saya tunjukkan pada Anda. Serta kaset video yang Anda lihat sendiri. Putuskanlah sendiri. Percakapan pribadi Dr. Moore dengan Dr. Campbell atau pernyataan di video. Sama halnya dengan Dr. William Campbell yang telah memperlihatkan videonya. Atau 100% pada saya tentang bulan memantulkan cahaya akan kita bahas nanti. Juga informasi tambahan apapun yang didapatnya dari Quran dan hadis. Semuanya ada di buku sini. Manusia yang berkembang. Edisi ketiga buku ini mendapatkan penghargaan untuk buku medis terbaik yang ditulis pada tahun itu. Buku ini adalah edisi Islam yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Al-Jindani dan diakui kebenarannya oleh Dr. Kate Moore. Dalam Quran, Surat Mu'minun 23 ayat 13, dan Surat Hajj 22 ayat 5, serta ayat-ayat lainnya dalam Quran yang mengatakan kalau umat manusia diciptakan dari nutfah. Dalam bahasa Arab, artinya suatu kuantitas yang sangat kecil. Dan kita tahu, pada saat pengeluaran mani dari berjuta-juta sperma yang ada, hanya satu yang diperlukan untuk membuahi telur. Dan Quran mengacu pada nutfah. Quran menyampaikan dalam surat Sajdah 32 ayat 8, kami telah menciptakan manusia dari sulalah. Bagian terbaiknya yaitu hanya satu sperma dari jutaan sperma lain yang dapat membuahi sel telur. Quran merujuk pada sulalah. Dan Quran dalam surat Insan 76 ayat 2 menyebutkan, kami menciptakan manusia dari nutfatun namsyah, 1 menit kuantitas dari cairan campuran, yaitu sperma dan sel telur. Keduanya dibutuhkan untuk pembuahan. Quran menggambarkan berbagai tahapan embriologi dengan sangat detail, yang mana telah ditunjukkan melalui slide Dr. William Campbell. Beliau membantu saya menjelaskan topik ini. Ini dijelaskan surat Mu'minun 23 ayat 12-14. Yang artinya, kami telah menciptakan manusia dari nutfah, 1 menit kuantitas cairan, dan meletakkannya dalam karakimakin, sebuah tempat yang aman. Lalu, kami mengubahnya menjadi alaqah, lintas seperti substansi, sesuatu yang lengket, gumpalan darah beku. Lalu mengubah alaqah itu menjadi mudghah, kunyahan seperti gumpalan. Kemudian, kami mengubah mudghah menjadi izama, tulang. Lalu menyelimuti tulang itu dengan lehan, daging. Dan kami menjadikan makhluk baru, Maha Besar Allah yang merupakan sebaik-baiknya pencipta. 3 ayat Quran ini menjelaskan berbagai tahapan embriologi dengan sangat detail. Pertama, nutfah ditempatkan di tempat yang aman dan diubah menjadi alaqah. Alaqah mempunyai 3 arti. Pertama, sesuatu yang lengket. Dan kita tahu kalau pada tahap awal, embrio menempel pada dinding uterus dan akan terus lengket sampai akhir. Kedua, yaitu lintah, seperti substansi. Seperti yang tadi saya sampaikan, embrio mulanya memang mirip lintah. Selain mirip, embrio juga berperilaku seperti lintah. Ia mendapat suplai darahnya dari ibunya, seperti halnya makhluk penghisap darah. Dan arti yang ketiga, yang tadi telah membuat Dr. William Campbell keberatan, yaitu arti yang benar, gumpalan darah beku. Dan karena itulah Quran memiliki kesalahan ilmiah. Tapi dengan berat hati harus saya katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Dr. William Campbell itulah yang salah. Quran tidak salah, dia yang salah. Tapi mungkin saja saya cukup mengerti, karena Dr. William Campbell kurang mengerti tentang Quran. Jadi dia yang salah. Karena saat ini, detik ini, setelah kemajuan embriologi, bahkan Dr. Kate Moore mengatakan mulanya embrio selain mirip lintah juga mirip sekali dengan gumpalan darah beku. Karena pada awal pertumbuhannya, yaitu tahap alaqah 3 hingga 4 minggu, darah dibekukan dalam tempat tertutup. Dan Dr. William Campbell mempermudah saya dengan menunjukkan slide-nya. Mungkin sulit untuk Anda menerimanya, tapi memang ini slide yang ditunjukkannya.
Persis seperti yang dikemukakan oleh Profesor Keithmore, terlihat seperti gumpalan beku, di mana darah dibekukan dalam tempat tertutup, dan saat embrio berumur 3 minggu, sirkulasi darah tidak dapat terjadi. Tapi nanti hal itu dianggap sebagai kemunculan darah beku. Dan jika Anda mengamati ikhtisarnya, yaitu setelah aborsi terjadi, Anda akan melihat seperti gumpalan beku. Hanya perlu satu kalimat untuk menjawab semua pertanyaan tanpa bukti dari Dr. William Campbell, yaitu tahapan-tahapan yang dijelaskan dalam Quran hanya berdasarkan penampilan. Penampilan. Sekali lagi penampilan. Pertama, yaitu penampilan dari alaqah, yang merupakan lintas seperti substansi juga gumpalan darah beku. Dr. William Campbell benar saat mengatakan, ketika beberapa wanita datang dan meminta tolong pindahkan gumpalan beku itu tidak seperti gumpalan beku. Dan tahapnya berdasarkan pada penampilan. Dan juga sesuatu yang sangat lengket sekali. Kemudian Quran mengatakan kami mengubah alaqah menjadi mudghah. Profesor Keithmore mengambil segel plastik dan menggigit dengan giginya untuk membuat alaqah itu seperti mudghah. Gigi dianggap sebagai somite. Dr. William Campbell mengatakan, saat alaqah menjadi mudghah, sifat lengketnya masih ada. Itu hanya sampai usia 8 bulan. Jadi, Quran salah. Saya telah katakan pada Anda tadi, Quran menggambarkan penampilannya saja. Bentuk mirip lintah dan mirip gumpalan beku diubah menjadi kunyahan seperti penampilannya. Dan terus lengket sampai akhir. Tidak ada masalah. Tahapannya dibagi atas dasar penampilan, tidak hanya fungsinya. Lalu Quran berkata, kami mengubah mudghah menjadi izama dan menyelimutinya dengan daging. Dr. William Campbell mengatakan, dan saya sangat setuju dengannya, bahwa pendahuluan dari otot dan tulang rawan, yaitu tulang-tulang, mereka terbentuk bersama. Saya setuju dengan hal ini. Saat ini kita mengetahui kalau pada awal pembentukannya, otot dan tulang terbentuk bersama antara hari ke-25 dan ke-40, yang disebut Quran dengan tahapan mudghah. Namun mereka belum berkembang. Nanti, di akhir minggu ke-7, embrio mulai terlihat seperti manusia. Lalu tulang-tulangnya pun terbentuk. Menurut embriologi modern, tulang terbentuk setelah hari ke-42. Dan memberi bentuk pada kerangka. Bahkan pada tahap ini saat tulang terbentuk, otot belum terbentuk. Nanti, setelah minggu ke-7 dan awal minggu ke-8, otot baru terbentuk. Jadi Quran sangat sempurna menggambarkan pertama alaqah, kemudian mudghah, lalu izama. Setelah itu diselimuti daging. Dan ketika mereka terbentuk, penggambarannya sempurna. Profesor Keithmore mengatakan bahwa tahapan-tahapan yang dijelaskan dalam embriologi modern, tahap 1, 2, 3, 4, dan 5, sangat membingungkan. Sedangkan penjelasan tahapan embriologi dalam Quran atas dasar penampilan dan bentuk sangat lebih baik. Alhamdulillah. Lalu dia berkata, begini katanya, saya tidak akan keberatan mengakui Nabi Muhammad utusan Tuhan dan Quran Agung ini pastilah wahyu dari Tuhan yang maha besar.